Udah lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya nggak akan menganalisa laporan keuangan ya. Cuma mau ngasih opini, ya opinian lah atau pendapat pribadi lah soal corporate action yang dilakukan oleh salah satu emiten batubara di Indonesia dan merupakan salah satu anak usahanya Astra, yaitu adalah United Tractor teman-teman. Nah, kabar semingguan ini tuh UNTR, ticker code-nya itu melakukan pembelian saham minoritas lah di salah satu perusahaan nikel. Nah, ini untuk perusahaannya itu namanya ini ya, Nickel Industry Limited (NIC). Ini tercatat di bursa Australia, teman-teman. Nah, tujuannya UNTR ini buat mendiversifikasi bisnisnya. Nanti kita lihatlah bisnis UNTR ini sebelum mengakuisisi nikel ini apa aja. Dan lumayan banyak menurut saya bisnisnya. Oke. Nah, mungkin ini langkah yang diambil UNTR karena kita tahu kan bahwa batu bara itu walaupun masih berprospek ya dalam jangka menengah hingga pendek, tapi kesadaran global terkait lingkungan itu semakin besar ya. Salah satu dampaknya itu karena polusi batu bara ya, penambangan batu bara itu merusak lingkungan. Jadinya banyak negara-negara yang ingin berpindah ke energi terbarukan. Ini nikel ya, karena nikel itu merupakan salah satu penghasil listrik juga. Tapi kalau misalnya di nalar secara logika, penambangan nikel kan juga bisa dibilang merusak lingkungan ya. Metode penambangan kan sama saja ya, kalau menurut saya, antara batu bara, emas atau nikel atau yang misalnya yang lainnya, lah, bauksit. So, oke, dan tujuannya ini juga ingin bahan bakar sebagai electric vehicle yang lagi digencarkan sama pemerintah untuk akuisisi perusahaan nikel ini sendiri. Oke, sebentar saya charger dulu ya. Oke, dan ini ada berita lagi teman-teman. Ini saya lakukan riset tipis-tipis lah ya. Ternyata Harum Energi ini juga memiliki saham ya di perusahaan yang diinvest sama UNTR ini. Oh tapi maaf maaf bukan satu perahu ya teman-teman. Oke. Bukan oh ya maaf teman-teman. Bukan satu perusahaan tapi ada perusahaan lain yang diinvest sama Harum lah terkait bisnis nikel. Dan Harum ini melalui bisnis nikelnya itu berhasil meraup laba 14,7 juta US dollar ya. 24% dari Invey Metal Industry. Ini salah satu perusahaan nikel juga teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang itu mulai perusahaan-perusahaan itu, terutama perusahaan batubara ya, mendiversifikasi bisnisnya ke segmen yang eh, energi terbarukan, non-coal ya, dalam hal ini nikel. Dan ini ada ini ya, perusahaan yang diinvest sama UNTR. Kalau kita lihat sedikit, ini ya, penjelasan singkatnya. Low cost nickel matte. Oh, ini nickel matte yaitu berguna untuk supply supply kendaraan listrik ya. Dalam hal ini bahan bakunya. Karena kan bahan bakunya sendiri eh, bahan bakarnya itu baterai kan. Baterai ini salah satu bahan produksinya itu nikel teman. Lebih spesifiknya lagi itu ke ferronikel. Kalau teman-teman tahu ya. Tuh. Dan ini ada berita lagi ya. 2025 diramal tembus 400 juta untuk permintaan nikel sendiri. Karena ini kan juga sejalan dengan keinginan pemerintah saat ini ya untuk mempercepat eh, penggunaan kendaraan listrik ya untuk mengurangi polusi juga dan emisi.
Dan ini sudah dilakukan ya selama selama beberapa tahun beberapa tahun belakang ini. Oke, ini ada berita lagi. Ternyata hanya 4 smelter ya yang bisa memproduksi nikel di empat smelter yang bisa memproduksi nikel untuk bahan baku EV, teman-teman. Gak banyak ya. Ini ada PT Huayati Nickel, terus ada Halmahera, QUMB New Energy sama Kolaka ini, teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau riset lebih mendalam, apakah ini adalah salah satu anak perusahaan TBK yang ada di bursa, mungkin bisa ya, teman. Kalau ada waktu. Biasanya perusahaan-perusahaan TBK itu juga nginvest lah ke perusahaan-perusahaan kecil untuk menyokong pendapatannya juga ya, atau mau mendiversifikasi bisnisnya. Itu dan ini permintaannya untuk EV melejit ya untuk nikel sulfatnya. Sekitar 25.133 ton. Nah, ini untuk corporate presentasi dari UNTR sendiri, teman-teman. Jualan alat. Jadi main main bisnisnya itu terletak di ini ya, mesin konstruksi, teman-teman. Penjualan mesin konstruksi sama kontraktor pertambangan. Tapi juga ada batu bara, ada emas juga, dan ada energi terbarukan. Dan untuk batu baranya sendiri, ya, ini agak melenceng ya dari topik. Itu ada beberapa persen ya, itu batu bara metalurgi, teman-teman. Yang ini lagi diincar sama Cina juga untuk pembuatan besi. Dan ini untuk pendapatan bersih dari UNTR sendiri itu mayoritas disokong sama kontraktor, kontraktor penambangan dan mesin konstruksi lah. Untuk batu baranya itu di rank 3, rank 3, rank 2, gak jauh beda lah sama mesin konstruksinya. Tapi secara bisnis, secara main bisnis itu ada di kontraktor penambangan, teman-teman, UNTR sendiri. Dan untuk pertambangan emas itu cuma dikit lah, kurang dari 10%. Oke, ini mungkin ini ya penjelasan singkat untuk kinerja UNTR kuartal pertama ini sudah ada videonya di YouTube, nanti tinggal search saja ya. Sudah saya bahas untuk UNTR. Dari segi laba itu menurut saya ini meningkat ya, walaupun dalam tren batu bara menurun, tapi karena kita tahu main bisnisnya UNTR ini nggak cuma batu bara, bahkan yang turut menyumbang lumayan banyak itu di sektor kontraktor. Jadi tidak terlalu pengaruh, teman-teman. Itu. Oke ya, ini mungkin opini-opini pribadi saya ya, terkait apa yang akan dilakukan sama UNTR untuk diversifikasi bisnisnya ke nikel. Menurut saya ini adalah langkah yang bagus ya dari UNTR. Dia mulai dia memulai duluan lah, bukan duluan juga, tapi menjadi perusahaan batubara yang bisa dibilang barisan awal barisan awal yang mendiversifikasi bisnisnya ke non batubara, teman-teman. Tuh. Mungkin akan diikuti oleh beberapa perusahaan batubara lainnya, teman-teman. Nanti tinggal ditunggu aja sih beritanya. Seperti itu. Dan ini menurut saya bisa menyokong pendapatannya UNTR, tapi bukan dalam term waktu yang singkat lah, seperti setahun 2 tahun, tapi mungkin lebih ke 4 atau 5 tahun ke depan ya. Karena kan nikel sendiri, walaupun sekarang sudah dibutuhkan, tapi kebutuhan akan nikel sendiri itu akan banyak di eh, jangka menengah ke depannya sih. Kalau menurut saya sendiri, teman-teman. Gitu. Dan itu aja sih. Kalau teman-teman ada kritik, saran, atau pendapat, silahkan tulis di comment section. Dan kalau teman-teman ingin dibuatkan video kayak gini lagi, gak apa-apa, terus aja comment section, terus aja topik yang ingin dibicarakan, kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.